Bismillah. Jadi berikut ini adalah sebahagian dari kesempurnaan seorang wali, yaitu bagaimana dia bermuamalah dengan makhluk. Dan makhluk di sini maksudnya umumnya manusia atau orang lain, tapi bisa juga diartikan dengan binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi dari sifat pertama yang sangat kentara, sangat menonjol itulah sifat halim, hilm, yaitu sebuah istilah mencakup tentang kasih sayang, pemaaf, sopan santun, lemah lembut, semua itu ada dalam kata hilm atau halim. Dalam bahasa Melayu itu mereka terjemahkan dengan kehaliman. Ya, sifat kehaliman ini adalah orang yang ketika dia bertindak, ketika dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, penuh dengan sifat itu. Jadi halim ini sebuah sifat yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, dan setiap orang menginginkan itu. Sampai orang yang tidak baik pun menginginkan yang lain bersikap halim terhadap mereka. Ya. Orang yang jahat, orang yang pencuri, pembunuh, semuanya memerlukan itu. Yang itu fitrah manusia. Dan para wali itu mewujudkan itu terhadap orang lain dan terhadap binatang pun begitu. Seperti cerita Nabi tentang Nabi tidak mau membangunkan seekor kucing yang tidur di lengan bajunya, sehingga beliau melepaskan lengan bajunya supaya tidak membangunkan kucing. Sampai begitu. Ya, dan juga mereka paham tentang kenapa Allah mengampuni seorang pelacur yang memberikan air minum pada seorang ekor anjing yang haus, kehausan. Jadi dia sangat penting dalam memperlakukan segala makhluk itu dengan baik. Ya. Dan diikuti dengan sifat pemaaf, al-afu. Mereka suka memaafkan. Begitu pahamnya mereka tentang orang lain, mereka selalu memaafkan. Seperti Nabi ketika diperlakukan dengan begitu parah, sehingga ketika beliau sujud, orang musyrikin yang membenci beliau itu menempatkan usus binatang yang baru disembelih di tengkoknya, di punggungnya. Tapi ketika putri beliau datang, Sayyidatina Fatimah, dan menurunkan itu dan menangis dan minta Nabi untuk doakan kehancuran orang yang melakukan itu, Nabi hanya menjawab, saya diutus untuk membawa rahmat, bukan pelaknat. Dan saya hanya doakan untuk mereka supaya mereka menerima Islam, ataupun sekurang-kurang anak cucu mereka yang menerima Islam. Dan sejarah mencatat mayoritas anak cucu mereka masuk Islam, malah menjadi sangat kuat membela Islam. Ya, contohnya seperti Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Jadi sejarah mencatat bahwa sifat pemaafnya Nabi itu mengajak banyak musuh-musuh Islam itu menerima Islam. Jadi berikutnya itu mereka laksanakan semua itu penuh tawaduk, bukan karena sombong, penuh dengan kerendahan hati, karena mereka tahu mereka masih punya kekurangan. Ya, jadi mereka tidak penuh bersikap terhadap yang lain itu dengan sikap sombong dan meninggikan diri. Mereka selalu merendahkan diri. Mereka membantu, memberi nasihat, semuanya dengan sifat tawaduk. Kemudian mereka juga mempunyai satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu sakha, dermawan. Karena mereka itu selalu tahu bahwa Allah itu maha kaya. Allah memiliki segala sesuatu. Dan mereka senantiasa membantu yang lain
senantiasa memberi, karena apa yang mereka miliki sangat sedikit, tapi Allah memiliki segalanya. Jadi ketika mereka memberi, mereka tahu Allah akan memberi lebih banyak. Ya. Jadi mereka selalu membantu yang memerlukan. Mereka selalu memberi makan, memberi pakaian, memberi semua pada yang lain. Ya. Ini juga sifat yang sangat luar biasa. Setelah itu mereka juga mempunyai satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu syafaqah. Syafaqah ini maksudnya adalah belas kasihan. Mereka selalu memaafkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kurang berilmu, orang yang kurang dalam segala sesuatu. Ya, mereka selalu membantu dengan penuh kasih sayang, bukan seperti sebahagian itu yang selalu marah-marah dan mau menghapus mereka. Tidak. Wali Allah itu selalu ingin merangkul, ingin mengajak, ingin memberikan pengertian, ingin memberikan kasih sayang pada mereka supaya mereka tahu bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan juga mereka memberi nasihat terus, nushun, terus memberi nasihat pada yang lain dan mengajak mereka pada Allah. Mereka tidak pernah mengajak pada diri mereka, tidak mengajak pada suatu sistem tapi hanya mengajak pada Allah. Wali Allah selalu mengajak pada Allah saja. Ya, mereka tidak meminta upah apapun. Mereka tidak memerlukan semua itu karena mereka sudah punya Allah yang memiliki segala sesuatu. Jadi mereka nasihatkan dengan cuma-cuma. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk mendapatkan suatu balasan atau ganti untuk apa yang mereka lakukan. Cuma-cuma saja. Dan juga terakhir mereka juga penuh dengan adlu wal insaf, yaitu penuh keadilan. Mereka memperlakukan semuanya dengan sama. Ya, mereka tidak membedakan antara warna kulit, bahasa atau apa saja. Mereka memperlakukan semuanya berhak untuk menjadi wali Allah, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat, semua berhak untuk dapatkan kasih sayang. Ya, jadi mereka memperlakukan yang lain itu dengan secara adil dan penuh keinsafan. Keinsafan ini mereka tahu diri mereka yang lain semuanya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaktahuan, sehingga seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, kalau Engkau maafkanlah mereka, ya, karena mereka lemah. Tapi kalau Engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu hamba Engkau. Itu penuh dengan keadilan dan insafan. Mereka paham, Nabi Isa paham benar. Nah, inilah sifat-sifat wali Allah yang sangat luar biasa. Begitulah cara mereka memperlakukan makhluk. Begitu juga mereka tidak menzalimi makhluk apapun. Ya, tidak memperlakukan mereka dengan sangat kasar, selalu dengan sangat lemah lembut, selalu memberi makan pada mereka karena mereka itu umat juga. Sampai semut pun mereka menjaga, menjaga supaya tidak menganiaya semut, dan pohon-pohon, batu-batu pun mereka tidak mengganggu semua itu kalau tidak ada alasan. Mereka membiarkan pohon, membiarkan batu-batu pada tempat mereka, tidak mengganggu sama sekali. Apalagi dengan iseng menendang, mematahkan ranting dan daun, semua mereka tidak akan melakukan itu karena mereka tahu ini juga ciptaan Allah. Mereka sangat-sangat berhati-hati karena mereka tahu semua itu akan mencatat tindakan mereka. Dan sesuai dengan hadis Nabi, di hari kiamat Allah akan mendatangkan mereka kalau ada pengaduan.
si anu ketapil saya tanpa alasan, itu burung-burung. Si anu pindahkan saya tanpa alasan, itu batu-batu. Si anu memetik daun saya ya tanpa alasan, itu pohon-pohon. Semua Allah akan datangkan untuk mengadu, termasuk pakaian kita, termasuk sepatu kita, termasuk kerusi kita, semuanya. Mereka memperlakukan semua dengan baik karena mereka tahu semua itu akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Bismillah.